Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Luki Handoko, peserta Latsar Linggau gelombang 3 angkatan 8 tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agenda 4. Agenda 4 merupakan agenda yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi, mulai dari proses pemilihan isu sampai proses penjadwalan isu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara persatu, mulai dari judul. Judul saya yang pada rancangan aktualisasi adalah manfaatan akun Google dalam pengumpulan bukti pelaksanaan rekomendasi pada setiap organisasi perangkat daerah di pemerintah Kota Jambi. Oke, kebetulan saya juga merupakan calon auditor terampil di pemerintah Kota Jambi. Saya bekerja di bagian Inspektorat Kota Jambi. Dan adalah mentor saya yaitu Bu Riki Eka Sari yang merupakan kasub kasubag bagian perencanaan. Sebelum sebelum saya memulai bagaimana prosesnya, ini saya akan menjelaskan apa sih yang membuat tahun belakangan ini saya membuat rancangan aktualisasi ini. Sebagaimana kita tahu, Inspektorat Kota Jambi merupakan instansi di pemerintah Kota Jambi yang berperan sebagai pengawas internal. Inspektorat Jambi sangat penting bagi pemerintah Kota Jambi karena Inspektorat Kota Jambi bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Jika ada suatu penyimpangan dalam jalannya pemerintahan, maka Inspektorat Jambi yang berada di garda depan untuk menyelesaikannya, termasuk dalam pertanggungjawaban terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan pada pemerintah Kota Jambi. Inspektorat Kota Jambi diberi tanggung jawab oleh Wali Kota sebagai kepala pemerintah Kota Jambi untuk mengawasi dan memonitoring proses pelaksanaan rekomendasi dari BPK. Hal ini bertujuan agar rekomendasi tersebut benar-benar dijalankan oleh setiap OPD yang ada di pemerintah Kota Jambi. Dalam keseluruhannya, Inspektorat Kota Jambi sudah dalam mengawasi dan memonitoring beberapa rekomendasi di setiap OPD pemerintah Kota Jambi. Akan tetapi, dokumen bukti sebagai tanda telah dilaksananya rekomendasi hanya diberikan setelah terlaksana sebelumnya. Hal tersebut menjadi kendala sebab Inspektorat Kota Jambi tidak dapat mengawasi secara maksimal proses pelaksanaan rekomendasi. Sebab bukti pelaksanaan rekomendasi bisa diserahkan pada Inspektorat Kota Jambi sebelum rekomendasi terlaksana semuanya. Proses tersebut dapat membuktikan bahwa OPD tersebut memang menjalankan hasil rekomendasi. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN yang profesional, melanjutkan pada core value ASN harus mengatasi isu yang terjadi dengan mencari solusi pemecahan masalah terkait pengumpulan bukti pelaksanaan rekomendasi secara berkala oleh setiap OPD di pemerintah Kota Jambi. Hal tersebut akan dilaksanakan pada kegiatan aktualisasi dengan melakukan inovasi berupa penggunaan Google Form sebagai wadah pengumpulan bukti dan spreadsheet sebagai tempat dokumentasi bukti yang sudah masuk dan Google Drive sebagai database bukti yang sudah terkumpul. Kita langsung aja ke bagian analisisnya karena di agenda 4 ini lebih ke bagaimana cara kita menganalisis isu ya. Yang pertama itu kita mencari apa saja isu yang ada di inspektorat. Isu tersebut saya bagi berdasarkan dua jenis, yaitu Smart ASN dan manajemen ASN. Yang pertama, isu Smart ASN. Isu yang saya angkat yang pertama itu belum optimalnya penerapan digitalisasi dokumen yang berkaitan dengan audit. Hmm, Semakin maju perkembangan zaman, semakin banyak penggunaan dokumen secara digital. Maka semakin banyak ditinggal dokumen dalam bentuk fisik. Akan tetapi Inspektorat Kota Jambi masih banyak menggunakan dokumen fisik. Hal itu terjadi karena
Inspektorat Kota Jambi masih menggunakan tanda tangan manual dan cap basah, membuat punya dokumen fisik untuk ditandatangani dan dicetak secara manual. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan TLHP di Inspektorat Kota Jambi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan atau biasa disebut LHP merupakan proses dalam pelaksanaan rekomendasi dari hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Jambi. TLHP sangat penting sebab TLHP menjadi tujuan utama dalam proses pemeriksaan. Jika suatu pemeriksaan tidak lanjut dengan TLHP, maka akan sia-sia proses pemeriksaan. Inspektorat Proses penggunaan TLHP masih belum optimal. Alasannya sulit untuk memonitor proses TLHP karena tidak ada berkas yang masuk sebagai bukti telah dilaksanakannya TLHP. Yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan pengaduan di Inspektorat Kota Jambi. Semakin maju teknologi membuat arus informasi bergerak cepat. Akan tetapi, di Inspektorat Kota Jambi, proses pengaduan kasus masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan perlunya pelapor untuk mendatangi kantor inspektorat untuk melaporkan kasus yang perlu diselesaikan. Maka dari itu, perlu sistem terintegrasi agar kemudahan dalam pelaporan kasus semakin meningkat. Yang keempat, belum maksimalnya proses dokumentasi konseling di Inspektorat Kota Jambi. Dalam perkembangan teknologi, semakin banyak cara untuk saling terhubung tanpa perlu tatap muka, salah satunya menggunakan Zoom. Inspektor Kota Jambi masih menggunakan cara tradisional dalam menjalankan fungsi konseling. Hal ini tentu menghambat percepatan arus informasi karena kita perlu tatap muka untuk melakukan konsultasi. Selanjutnya, isu berdasarkan kategori manajemen ASN. Yang pertama, belum efektifnya pembagian tugas di antara pegawai inspektorat. Setiap pegawai memiliki tugas dan fungsi masing-masing, dan pegawai diharuskan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Namun, akibat dari kekurangan pegawai, maka banyak pegawai yang menjalankan tugas di luar tugas dan fungsinya. Hal ini tentu menjadi resiko bagi pegawai inspektorat karena harus mengorbankan waktu di luar tugas dan fungsinya, sehingga perlu sistem untuk pembagian tugas yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kedua, belum optimalnya sistem pemberkasan. Akibat masih menggunakan dokumen fisik, maka perlu proses pengarsipan agar dokumen terjaga dengan baik. Namun, dengan menggunakan dokumen fisik, ada resiko yang harus ditanggung, yaitu dokumen yang tersimpan dapat hilang dari ruang arsip. Hal ini menjadi perhatian khusus agar proses pengarsipan dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, kurangnya ikatan antara pegawai inspektorat dengan pegawai OPD Pemkot, sehingga mempengaruhi tindak lanjut. Ikatan yang kuat antar inspektorat dengan OPD Pemkot jadi dapat mempermudah dalam proses tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Jambi. Namun, ikatan tersebut masih kurang kuat, sehingga dalam proses tindak lanjut OPD Pemkot Jambi cenderung acuh terhadap hasil pemeriksaan. Akibatnya, banyak ditemui temuan yang kurang tanpa adanya perbaikan. Setelah kita menemukan tujuh isu ini, kita akan melakukan teknik analisis APKL. APKL sendiri itu A itu aktual, apakah isu tersebut benar-benar terjadi sedang dalam pembicaraan banyak orang. Yang kedua itu P, yang artinya problematik. Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusi agar terselesaikan. Yang ketiga, kekhalayakan. Isu tersebut secara langsung menyangkut orang banyak. Dan keempat, itu layak isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat memunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kita masukkan isu tadi, setuju isu yang sudah dipaparkan ke dalam tabel. Dan kita lihat melakukan analisis APKL. Bisa dilihat tujuh masalah tersebut secara aktual memang terjadi di inspektorat. Namun secara problematik yang paling tinggi itu nilai di nomor 2 karena jika TLHP tidak dilaksanakan maka untuk tahun-tahun ke depannya TLHP tidak akan terselesaikan dan presentasi penyelesaian TLHP akan semakin menurun. Yang ketiga, kekhalayakan karena TLHP itu karena TLHP itu berkaitan dengan OPD-OPD yang ada di Pemkot Jambi, tentu itu menyangkut banyak orang. Dan ketiga, layak menerima karena ini isu yang masuk relevan dan masuk akal,
nilai yang saya berikan itu 5 karena layak untuk diselesaikan. Setelah dianalisis, terdapat 3 pilihan isu yang dapat diperhitungkan, antara lain isu nomor 2, belum optimalnya pengelolaan TLHP di Inspektorat Kota Jambi. Yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan pengaduan di Inspektorat Kota Jambi. Dan yang keempat, belum maksimalnya pengelolaan proses dokumentasi konseling di Inspektorat Kota Jambi. Setelah melakukan analisis APKL, selanjutnya menggunakan analisis teknik USG, yaitu urgensi, yang artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang ketiga, berbesar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Maka dari analisis tersebut, bahwa nilai urgensi dari isu nomor 1 yaitu 5, seriousness juga 5, dan accurate berarti 5. Maka ditentukanlah isu nomor 1 sebagai isu yang perlu kita selesaikan. Setelah itu kan menggunakan analisis diagram fishbone. Terdapat 4 penyebab mengapa terjadinya isu tersebut. Yang pertama, kurangnya akses data dan informasi yang diperlukan sebagai bukti telah melaksanakan LHP. Yang kedua, kurangnya peraturan yang tegas dalam mengatur dan mengoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Yang ketiga, belum adanya prosedur atau pedoman yang jelas untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Yang keempat, kurangnya kompetensi dan komitmen pegawai inspektorat dalam melaksanakan TLHP. Dari keempat masalah tersebut, yang timbullah isu penyelesaian isu yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu membuat database terkait dokumen bukti telah melaksanakan TLHP, sosialisasi kepada pegawai di Pemkot Jambi tentang pentingnya TLHP, dan ketiga membuat peraturan terkait LHP, dan yang keempat menyusun prosedur dan pedoman alur TLHP. Dari keempat isu tersebut kita analisis lapisan McNamara, yaitu analisis solusi mana yang tepat. Ditemukanlah berdasarkan hasil analisis lapisan, ditentukanlah bahwa nomor 1 itu sebagai prioritas yang pertama karena kontribusinya sangat besar, biaya yang murah, dan layak untuk dilaksanakan. Dan ini adalah pelaksanaan kegiatan yang pertama itu melaksanakan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua itu membuat akun Google. Yang ketiga adalah melaksanakan sosialisasi. Dan keempat, mengimplementasikannya. Dan yang kelima, mengevaluasinya. Dari matriks tadi, inilah jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Banyak sekali, dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Banyak sekali yang saya pelajari di agenda 4, dan juga saya mengucapkan terima kasih pada uh, rekan-rekan yang terlibat, terutama Pak Coach saya, Alam Sahril, yang sudah membantu saya sampai sampai rancangan aktualisasi ini selesai. Oke lah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.